Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti biasa di konten saya kali ini maupun di kesempatan kali ini, saya akan terapi burung perkutut yang dimana akhir-akhir ini rutinitas saya memandikan burung perkutut di malam hari dikarenakan burung pada overbirahi ya. Berlebihan overbirahi dan sudah saya siapkan air di sini ya. Air di wadah baskom yang dimana ini memang akan saya terapkan overbirahi mandi. Tadi pagi sudah mandi jadi 2 kali sehari, pagi hari sama ini sekitar pukul 8 malam. Jam 8 pagi sama 8 malam itu saya mandikan untuk menurunkan birahi burung perkutut saya. Kenapa? Burung perkutut sayang kalau burung perkutut yang sudah berprestasi tidak dirawat dan kita tidak tahu, tidak mengenal karakternya. Nah, kita akan pahami karakternya masing-masing karena ini overbirahi di atas gantangan lomba juga bekuran. Solusinya bagaimana? Akan saya mandikan. Kan kemarin juga banyak bertanya di kolom komentar YouTube saya ini ya, Mas, mengatasi burung perkutut overbirahi bagaimana? Nah, terapi seperti ini bisa mengatasi burung perkutut yang overbirahi atau berlebihan birahi. Nah, tadi tidak menutup kemungkinan birahi bisa lebih bertambah lagi ataupun menurunkan birahi, tergantung kita mensiasatinya ataupun tahu karakter burung perkutut tersebut dan solusinya bagaimana dan penanganannya bagaimana kalau burung perkutut bekuran, ngawin tangkringan, gestang, bahkan dia tuh banyak kerotnya daripada manggungnya, banyak bekurnya daripada manggungnya, banyak gestangnya daripada manggungnya ya, cara mengatasinya seperti itu. Dan untuk tadi dari pagi sudah saya mandikan, siang hari saya jemur, dan malam hari sekarang mandi lagi. Jadi keseimbangan alam. Barusan saya embun di malam hari, tetapi sudah saya teduhkan dan langsung mandikan. Karena apa? Sifat burung perkutut ataupun tubuh burung perkutut itu rata-rata itu panas ya. Kalau kita pegang itu rata-rata burung perkutut itu panas. Suhu tubuhnya itu panas, maksudnya seperti itu. Jadi solusinya untuk teman-teman semua maupun perkutut mania di Nusantara ini maupun di seluruh Indonesia yang ingin mengatasi burung perkutut yang overbirahi dan untuk dijadikan untuk lomba ataupun untuk lomba skala lat pres nasional itu ya pelan-pelan harus pahami karakternya seperti itu. Dan terapi seperti ini bisa untuk penjinaan juga seperti itu. Dan kemarin sudah saya ngevlog seperti ini ya, untuk vlog seperti ini, dan ini adalah vlog kedua saya untuk memandikan burung perkutut ya. Untuk memandikan burung perkutut di mana burung perkutut tersebut itu memang rutinitas. Jadi sayang kalau tidak saya abadikan momen seperti ini ataupun tidak saya video seperti ini. Siapa tahu para pemula belum tahu caranya, belum tahu bagaimana untuk mengatasinya. Jadi saya langsung praktek saja ya. Nah, ini burung saya ini ya, sudah prestasinya sudah banyak juga. Tetapi kalau untuk burung-burung prestasi itu perawatannya semakin sulit. Birahi semakin tinggi. Rasa ingin dia kawin, rasa ingin dia hormonnya naik itu semakin tinggi. Jadi mensiasatinya bagaimana? Bisa dikasih betina, bisa dikasih dimandikan, bisa diembun pagi, bisa sering dikerek, bisa sering banyak tes, banyak cara untuk melakukan untuk menurunkan birahi tersebut. Tetapi saya menggunakan cara embun pagi sama dengan cara mandi malam sama mandi pagi. Jadi lebih sering mandinya daripada tidak dimandikan sama sekali seperti itu. Jadi seperti ini ya. Dan pemegangannya, sekali lagi pemegangan dalam kita memegang burung perkutut di sangkar itu diusahakan tangan kiri kanan itu jangan dibasahi air terlebih dahulu. Karena apa? Bulu akan brodol, akan rontok kalau tangan kita basah seperti itu. Kalau kering tidak, insya Allah seperti itu ya. Nah, kita pegang pelan-pelan, kita lulus seperti ini. Kan ini memang tipenya jinak ya, burung prestasi saya. Ini sangkil ini. Nah, jadi kemarin di Bupati Kapseragen itu banyak bekurnya daripada manggungnya. Jadi saya mempunyai PR lagi ya untuk mendalami karakter burung perkutut yang sudah prestasi terus lama macet. Itu kan saya mempunyai PR lagi yang untuk saya bagikan ilmu tersebut, bagikan pengalaman tersebut ke para
pemirsa atau para subscriber saya, karena banyak yang bertanya juga ya. Nah, untuk memegangnya juga seperti ini, harus pelan-pelan. Nah, untuk seperti biasa, jangan langsung dicelupin air seperti konten-konten saya sebelumnya. Kita basahi dulu kaki, kita basahi dulu ekor, kita basahi dulu kaki biar tidak kaget langsung dicelup di air seperti itu ya. Kemarin sudah pernah saya bikin konten seperti ini, tetapi kan memang rutinitas saya tiap malam seperti ini untuk menstabilkan burung yang birahi seperti itu. Nah, kalau itu kita rendam pelan-pelan, jangan langsung basah kuyup, kita kasih pelan-pelan air sedikit demi sedikit. Kalau sudah basah, nanti bisa kita agak lama nggak apa-apa. Fungsinya biar dia tidak kaget. Seperti itu. Nah, burung prestasi aja butuh perawatan, apalagi burung berkutut bahan seperti itu kan. Kan bisa dianalisa ya. Burung prestasi aja settingannya susah, apalagi burung berkutut bahan lah seperti itu. Nah, dan ini pembelajaran semua untuk para pemula. Untuk sebuah proses seperti ini tidak ada yang sia-sia ya. Besok ya para pemilik sendiri yang menikmatinya, para teman yang menikmatinya, anggungannya. Karena apa? Saya percaya sebuah proses itu tidak akan apa ya mengkhianati hasil seperti itu ya. Kata pepatah orang-orang zaman dahulu seperti itu. Kita dengan proses yang konsisten, dengan proses yang bagus, dengan proses yang kita stabil untuk perawatan burung perkutut. Nanti tak tahu kok burung perkutut itu timbal baliknya akan tahu. Oh, saya kok diperhatikan terus sama sang pemilik. Kenapa ya? Oh, saya kok tiap malam dimandikan. Oh, saya kok dikasih makan yang enak-enak. Oh, saya tiap hari dijemur, diembunkan. Oh, nanti timbal baliknya dia dengan anggungan, pas waktu di lomba dia tahu sendiri. Seperti itu. Sampai basah ya tuh, sampai basah kuyup loh ini. Karena tipe burung perkutut itu memang nggak tahu ya darahnya panas apa enggak, walaupun sudah dimandikan, ini tubuhnya di tangan saya itu terasa hangat panas. Oleh sebab itu burung itu apa dimandikan karena over birahi. Ada juga para komentar di YouTube saya, Mas kok dimandikan sampai basah kuyup. Nah, padahal di alam liarnya tidak mandi seperti itu. Ya karena kalau di burung perkutut memang jenis anggungan, jenis tidak bisa mandi sendiri seperti ocehan dan lain sebagainya. Kalau kita tidak memandikan seperti ini, burung perkutut juga tidak akan turun, birahinya tidak akan ngedrop. Kalau di alam liar dia didis-didis, mandi embun pagi kalau di alam liar. Tapi kalau di dalam sangkar kan tidak mungkin ya, dia didis-didis di dahan, di ranting, di embun pagi seperti itu. Bahkan di alam liar itu burung perkutut kalau mandi itu cuma mandi air apa tanah yang sudah gembur, tanah halus. Nah di situ dia itu berguling-guling di tanah yang halus itu. Kalau bahasa Jawa ini sesipu, bahasa Jawa itu burung tersebut itu sesipu mandi tanah, mandi tanah ya, tanah gembur. Karena apa? Karena saya tahu seperti itu, karena kan saya juga sering jalan-jalan di alam, petualang alam, dan melihat beberapa burung yang memang sesipu di tanah. Jadi seperti ayam itu ya juga sering mandi tanah yang gembur, yang kering, tanah yang beluduk itu loh. Ya, tahu ya, seperti itu. Nah, ini 2 hari loh. Ini saya mandikan sudah pagi sama malam, ini 2 hari. Harapan saya birahi turun dan manggungnya anteng. Itu membuat burung perkutut manggung anteng, mainnya anteng, tidak jalan-jalan, tidak kepean pola. Itu sulit. Tapi saya mencoba akan membuat seperti itu, mudah-mudahan bisa. Karena apa? Dulu pernah anggungan burung perkutut saya itu dulu tiap gantang itu manggungnya anteng terus. Dari awal sampai akhir bunyi dengan manggung anteng seperti itu. Nah, sekarang akan saya pulihkan kembali dan akan menurunkan birahinya seperti itu. Dan sudah saya coba menggunakan betina ya. Menggunakan betina untuk menurunkan birahi, tapi alhasil tetap tidak mau turun. Dan ini saya konsisten pemandian setiap hari 2 kali. Pagi malam, pagi malam, pagi malam. Harapannya karena apa? Saya konsisten karena
dalam jangka waktu dekat ini maupun dalam bulan-bulan ini maupun bulan berikutnya itu banyak perlombaan burung. Jadi harapan saya ya juga ikut meramaikan dunia perburungan burung perkutut lokal di Gantangan ya, kalau tidak ada aktivitas yang lain seperti itu. Nah ini kan basah ya tangan saya, jangan langsung pakai pegang seperti itu, kita lap dulu tangan, kering baru kita pegang burung perkututnya supaya tidak brodol ataupun orang brodol seperti itu ya. Nah, ini pelan-pelan lur, pelan-pelan birahi pasti akan turun dan semakin hari dengan terapi seperti ini burung akan jinak, akan lebih jinak dari sebelumnya. Seperti itu. Nah, seperti biasa kita basahi dulu kakinya, ekornya biar tidak kaget kalau kena air ya. Dan kelebihan yang lain bulu itu semakin tiap hari dimandikan seperti ini bulu tambah halus. Tapi dengan pemegangan yang tepat, jangan sampai pemegangan burung itu jangan sampai brodol dan lain sebagainya. Ini terapi seperti ini nanti saya akan memandikan 3 burung, yang satu untuk penjinakan. Jadi saya mempunyai burung perkutut gacor dari pagi, siang, sore, itu gacor dor. Tapi kendalanya dia itu giras. Nah, dengan terapi seperti ini harapan saya akan menjinakkan yang akan lebih jinak lagi dengan terapi seperti ini, seperti itu. Yang kedua ini kan untuk menurunkan birahi, tetapi kalau yang satu nanti untuk penjinaan burung perkutut yang memang benar-benar banyak didambakan ya untuk burung perkutut itu kalau giras itu. Gacor pun, gayer pun, manggung pun kalau giras itu kan kita ya juga apa ya kurang seronto di posisi tidak kalau dipandang mata dirasakan di hati juga kurang enak ya. Nah kalau kita mempunyai burung Cina penurut, manggungnya stabil, manggungnya anteng, otomatis kan jangka waktu panjang untuk dibuat lomba juga akan apa ya seneng ya, walaupun tidak juara burung. Nah ini biasanya orang-orang lomba pasti akan paham ya, di atas gantangan bisa merasakan kalau burungnya itu pola, bisa merasakan kalau burungnya itu usil, pola, ora anteng gitu dong. Pasti hati para penggantang itu juga harus dibayari tiket larang-larang, burung guru pola, orang manggung, bahkan musik apa cuma jalan-jalan di angsang, jalan-jalan di angkringan seperti itu, kadang didis, kadang malah makan, minum, berjemur, membentangkan sayap kiri kanan, jadi seperti itu. Nah itu malah bisa menjadi PR. Jadi ini adalah apa ya? Seperti itu adalah pengalaman, itu adalah sebagai guru kita. Perlu diingat pengalaman yang kita peroleh di burung ataupun pengalaman apa saja itu sebagai guru yang terbaik untuk kita. Nah itu. Dan bagaimana kita harus membuat burung tersebut itu lebih baik dari sebelumnya. Nah seperti itu kan. Jadi pengalaman yang kita peroleh itu adalah guru yang terbaik untuk kita. Seperti itu perlu dicatat ya. Walaupun kita tidak menang, tetapi kan itu untuk PR kita. Oh piye toh, besok ben aku bisa menang. Oh piye toh, besok itu ben aku manukku bisa manggung walaupun tidak juara. Manggung anteng aja sudah senang walaupun poinnya berapa itu sudah senang ya untuk para pelomba. Apalagi mau poin banyak, apalagi mau juara, itu lebih menyenangkan lagi. Seperti itu. Loh, nah, itu kan ya kalau tidak dengan perawatan-perawatan yang maksimal itu ya burung mau mengharap juara ya juga kemungkinannya tipis ya. Jadi para juara, para pelomba dan para teman-teman yang membeli burung juara itu perawatannya juga harus dipertanyakan, perawatannya bagaimana, burungnya makanannya apa, sangkarnya apa, penjemburannya berapa jam, pengembunannya bagaimana, kalau pakai jamu ya jamunya apa, merek makanannya apa harus dipertanyakan. Jadi jangan sampai kita beli burung perkutut tapi kita tidak tahu settingannya, tidak tahu makanannya, tidak tahu sangkarnya, di rumah dikerodong apa tidak, dan ditempatkan di ruangan yang bagaimana, diramai apa tidak, ataupun burung perkutut itu
perlu disendirikan dari keramaian burung lain atau tidak, ataupun di sistem koloni sesama burung lain atau tidak, itu kan harus dipertanyakan kalau untuk membeli burung perkutut. Karena apa? Kalau kita membeli burung perkutut tidak dipertanyakan semuanya dari settingan, dari uh, tabiat burung perkutut tersebut, itu kita mencari sendiri, itu meraba-raba settingan sendiri juga susah. Karena apa? Kita harus mempertanyakannya seperti itu. Nah, diusahakan sampai basah kuyup ya. Karena apa? Sampai basah saya rendam seperti ini aja, tubuhnya masih panas. Jadi di burung perkutut itu mempunyai, nggak tahu kenapa tubuhnya itu panas. Darahnya mungkin dari darahnya, dari peredaran darahnya itu saking apanya ya, memang habitat aslinya dipanaskan. Jadi suhu tubuh burung perkutut itu harus perlu seperti ini. Kalau di alam itu kan ya kena embun itu memang dingin, kena embun malam, embun pagi, nggak perlu mandi nggak apa-apa. Tetapi kalau kita pelihara di dalam rumah itu harus seperti ini caranya. Dan banyak pertanyaan juga, selain dimandikan memakai baskom atau ember ataupun wadah yang lain, memakai apa Mas Agung? Bisa juga memakai semprotan itu loh, semprotan kecil maupun semprotan besar, itu semprot bisa. Karena beberapa tipe burung perkutut yang saya sini ya, ada tipe burung perkutut yang suka mandi, ada tipe burung perkutut yang tidak suka mandi ataupun berembun pagi ataupun berjemur. Ada yang burung perkutut itu dijemur itu malah gelisah, ada karakter seperti itu. Ada yang burung perkutut itu dijemur malah seneng, ada yang burung perkutut kena air seperti ini malah seneng, ada yang burung perkutut istilahnya dikena air malah susah, berontak juga ada. Jadi macam-macam karakternya. Kita sendiri yang tahu tentang karakter burung perkutut tersebut. Karena sang perawatnya sendiri ya. Dan satu lagi catatan, jangan disamakan perawatan burung perkutut yang lain sama perkutut, istilahnya perawatan perkutut ini sama ini kan tetap beda ya, satu sama satunya beda. Dan jangan disamakan lagi perkutut bahan disamakan sama burung perkutut prestasi dari segi perawatan, itu jelas beda. Nah, karena burung perkutut bahan masih tingkatnya itu masih levelnya masih proses penjinakan, masih proses menaikkan birahi, masih menggacorkan, manggung ke gayer ke dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk burung perkutut yang sudah prestasi, yang sudah juara itu kan perlunya itu kestabilan, itu yang susah. Burung perkutut juara banyak, burung perkutut manggung banyak, tetapi untuk yang burung perkutut yang stabil juara itu susah. Lalu, stabil juara susah. Ini pernah, Cangkil itu pernah stabil 3 tahun berturut-turut stabil juara, tapi sekarang birahinya sudah memuncak, nggak tahu ini. Mudah-mudahan bisa pulih kembali seperti dulu, karena saya yakin perawatan seperti ini juga bisa membuat kembalinya pulihnya. So, kalau digantangan manggung juga manggung, tapi birahi sama emosinya masih terlalu tinggi, masih banyak pola, masih banyak bekur. Jadi mau perang fisik meh teladung-teladungan, bosone meh kelabuan sama burung perkutut sebelahnya, bekur terus gitu loh. Jadi seperti itu. Nah, untuk burung perkutut tombio kan mandi malam juga bagus untuk sistem menjinakkan seperti itu. Menjinakkan, fungsinya menjinakkan. Bisa konsisten ya, konsisten juga. Setelah dimandikan jangan langsung digantang di atas, langsung disanding seperti ini. Interaksi dengan wajah kita, interaksi dengan tubuh kita, otomatis semakin hari semakin jinak. Nah, seperti itu. Nah, ini saya akan pegang yang burung perkutut punya saya yang giras, tetapi manggungnya luar biasa. Manggung pagi, manggung siang, manggung sore, manggung. Tak kenal lelah, namanya Abimanyu. Abimanyu ini giras, tetapi manggungnya luar biasa. Ini yang sering saya ulas burung perkutut ini sama ya, tapi girasnya minta ampun, yang memang harus saya jinakkan ya, harus saya jinakkan seperti itu. Oh wes, tangan masuk aja sudah gluk-gluk. Kalau tidak seperti ini kapan mau jinak? Nah, kita
kita menunggu penjinakan burung tua itu kelamaan. Jadi kalau ada proses singkat, kenapa butuh waktu lama seperti itu. Ibaratnya basahi tipis-tipis dulu. Kalau bisa ya penjinakan lebih cepat. Bagaimana cara penjinakan lebih cepat? Ya kita sendiri, tergantung waktu luang kita slow running dan mau apa tidaknya penjinakan, mau lama mau sedikit tergantung sang perawat dan tergantung karakter burung perkutut tersebut. Kalau perkututnya nggak mau jinak, memang karakternya gesit, ya susah untuk dijinakkan seperti itu. Tetapi kalau untuk penjinakan seperti ini kita lakukan konsisten setiap hari, entah itu dipegang, entah itu di tanding setiap hari, insya Allah juga akan lama-lama juga akan jinak seperti itu. Nah ini kalau untuk burung perkutut bahan itu sampai basah kuyup ya nggak apa-apa. Karena apa? Patokan dasar untuk burung perkutut manggung itu bermental itu juga, fondasi awal juga mentalnya bagus, harus rata-rata jinak juga ya, seperti itu. Siapa tuh yang tidak menginginkan burung perkututnya itu jinak? Semua orang pasti menginginkan jinak, tetapi jangan terlalu jinak juga ya. Jinak maksudnya tidak takut lalu lalang orang, lalu lalang di lomba, di rumah, seperti itu. Sedangkan sudah dimandikan berkali-kali saja sudah masih giras, apalagi tidak dimandikan sama sekali. Seperti itu kan logikanya seperti itu. Ada juga yang berkomentar di kolom komentar YouTube saya ini, Mas, gue tak adusi, gue tak mandikan setiap hari tapi masih giras. Nah, itu butuh konsisten yang lebih lama lagi ya, konsisten yang lama. Baru dimandikan 1 minggu, 2 minggu, itu pun tidak konsisten, ceglang ceglung, kadang dimandikan, kadang tidak. Gimana mau apa istilahnya burung mau jinak kalau kita sendiri aja tidak konsisten dalam perawatan seperti itu. Kalau kita sendiri konsisten dalam perawatan, insya Allah burung juga akan jinak seperti itu. Dimandikan aja masih giras, apalagi tidak dimandikan sama sekali, apalagi tidak dipegang sama sekali, apalagi tidak disanding sama sekali, seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Nah, seperti itu. Lama saya nggak bikin konten, baru dua kali ini. Pas hari 1 minggu sebelumnya itu memandikan burung perkutut saya konten seperti ini, dan sekarang memandikan burung perkutut lagi saya konten seperti ini. Padahal tiap hari aslinya, tiap hari seperti ini, tapi kan tidak. Kadang saya konten, kadang tidak saya konten seperti itu. Tapi ini tadi ingin saya konten seperti itu. Akhirnya saya konten seperti itu. Nah, nanti kalau sudah didis, sudah sudah mengapakan sayap, biasanya seneng tadi ya. Dari didis, nanti baru mau dikerodong nggak apa-apa, tidak dikerodong nggak apa-apa, tergantung kebiasaan perawatan kita di setiap harinya. Dikerodong nggak apa-apa, tidak dikerodong juga nggak apa-apa. Seperti itu. Tapi kalau burung perkutut giras itu rata-rata volumenya, powernya itu luar biasa. Power volume burung perkutut giras itu biasanya lantang ya volumenya. Tapi dengan didasari dengan nada dasar suara burung perkutut tersebut. Kalau burung perkutut dasarnya suara kecil, ya lantangnya suara kecil. Kalau dasarnya suara besar, ya lantangnya suara besar. Seperti itu. Kalau untuk burung giras sudah basah kuyup, bisa dikerak-kerak supaya tambah jinak. Kerak-kerak nggak apa-apa, saya sangkarnya itu. Kalau udah basah kan otomatis tidak gerak-gerakan. Itu. Nah cukup sekian dulu ya untuk teman-teman semua, dulur-dulur semua Kongmania maupun perkutut mania saya Nusantara ini. Mudah-mudahan di ulasan ini, vlog ini, konten ini di channel Agung Nur Saladin ini bisa entah itu bisa memberi pelajaran yang bagus untuk para pemula
yang belum tahu supaya tahu, yang sudah tahu supaya tambah ilmu dan saling berbagi ilmu lah seperti itu. Karena indah berbagi ilmu itu indah, berbagi pengalaman itu indah. Karena berbagi pengalaman, berbagi tip, berbagi ilmu itu tidak membuat kita itu miskin ilmu ataupun malah bisa bermanfaat untuk orang lain, bahkan bisa bermanfaat untuk para pemula yang belum tahu seperti itu, dan bisa memberi apa edukasi yang bermanfaat di anak cucu kita ataupun di generasi muda penerus. Terima kasih. Salam Rahayu, salam Kumania, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam kekeluargaan, salam kesyukur selalu air kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.